Betul-betul low profile kali, nggak kayak si kakak itu gegara cuma nongkrong kau di mall aja ha. Kau bilang kau orang kaya. Aduh, malu gak kalau kau nengok Mark Zuckerberg? Malu. Yang paham aja nih. Sok-sok mall-mall mewah kau. Sikat kau nanti kesel aku. Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di hari Selasa ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita biografi dari pendiri Facebook yaitu Mark Zuckerberg, di mana sang penaung Facebook yang merupakan salah satu media sosial paling terkenal di dunia ini. Ya walaupun memang udah banyak sih sosial media yang lain, tapi memang harus kalian akui Facebook ini merupakan akun pertama media sosial kalian kan, ngaku. Dan berkat kerja kerasnya Mark Zuckerberg untuk menciptakan Facebook ini, akhirnya membuat orang-orang memiliki sebuah wadah yang dijadikan untuk meluapkan perasaannya, mengeluarkan unek-uneknya, menjadi tempat untuk mencari informasi terbaru, menjadi wadah tempat hiburan juga seperti mencari meme, update-updatean kocak, dan juga nge-stalking someone, dan juga bisa menambah relasi untuk berkenalan dengan orang-orang dari segala penjuru dunia kan. Walaupun memang sempat dulunya dihina wah, kini berkat kerja kerasnya membuat Facebook, tidak heran nama Mark Zuckerberg ini masuk dalam jajaran orang paling kaya di dunia. Dan sekarang gimana sih sebenarnya perjalanan sang pendiri Facebook yaitu Mark Zuckerberg ini? Check it out. Alah kurang keras. Oke Wak, jadi Mark Zuckerberg ini lahir pada tanggal 14 Mei 1984 di White Plains, New York, dalam keluarga yang nyaman, harmonis, dan juga berpendidikan Wak. Dia dibesarkan di sebuah desa dekat Dobbs Ferry, New York, sebuah kota yang tenang di tepi sungai Hudson Wak. Nah, ayah Zuckerberg ini bernama Edward Zuckerberg, menjalankan praktek kedokteran gigi yang menyatu bersama rumahnya. Jadi bapaknya ini punya klinik gigi di rumahnya Wak. Nah, terus ibunya bernama Karen, bekerja sebagai psikiater sebelum melahirkan keempat anak mereka, yaitu Mark, Randy, Donna, dan Ariel. Nah, si Mark Zuckerberg ini memang sudah mengembangkan minat dia kepada komputer sejak dini wah. Bahkan nih wah ya, ayah sendiri sudah membelikan Mark Zuckerberg ini komputer pada saat dia ini masih 8 tahun. Dan ketika si Mark ini sudah berusia 12 tahun wah, dia ini sudah membuat Atari Basic. Atari Basic itu adalah juru bahasa dalam bahasa pemrograman komputer. Nah, Atari Basic ini dia buat untuk membuat program pengiriman pesan dia sendiri yang dia beri nama Zucknet. Dan ayahnya juga menggunakan program yang dia buat ini di klinik giginya, sehingga resepsionis klinik ini bisa memberitahu ayahnya apabila ada pasien baru tanpa harus berteriak ke belakang gitu. Dan keluarga Zuckerberg ini juga menggunakan Zucknet tadi untuk berkomunikasi di rumah. Bayangkan kalian masih 12 tahun udah bisa bikin pemrograman pengiriman pesan. Aku 12 tahun ngapain? Dan bersama dengan teman-temannya, Mark ini sudah membuat game komputer yang dia bikin hanya untuk kesenangan mereka aja. Nah, Zuckerberg ini juga pernah mengatakan kalau dia ini punya banyak kawan, Wak, tapi seniman. Katanya nanti mereka bakal datang ke rumah, mereka desain gambarnya, nanti aku yang buat game dari gambaran mereka itu, gitu. Dan untuk mengimbangi minatnya Zuckerberg ini dalam bidang komputer, Wak, orang tuanya sampai menyewa tutor pribadi yang bernama David Newman untuk datang ke rumah seminggu sekali untuk bisa bekerja dan belajar bersama si Zuckerberg. Dan selain itu juga Zuckerberg ini kemudian belajar di Phillips Exeter Academy, sebuah sekolah persiapan eksklusif di New Hampshire. Dan di sana dia pun menunjukkan bakat lainnya dalam olahraga anggar, di mana juga di sana dia ini menjadi kapten tim sekolahnya Wak. Tapi walaupun demikian, Zuckerberg ini tetap terpesona dengan komputer dan terus bekerja untuk mengembangkan program-program baru Wak. Dia bersama rekannya yang bernama D'Angelo membuat plugin untuk MP3 player Winamp. Nah, plugin itu adalah program komputer yang bisa berinteraksi dengan aplikasi host seperti web browser atau email untuk kepentingan tertentu. Nah, Zuckerberg dan D'Angelo ini membuat plugin itu untuk menghimpun kesukaan orang terhadap lagu dan kemudian membuat playlist sesuai dengan selera mereka. Dan akhirnya Mark Zuckerberg beserta D'Angelo mengirimkan program itu ke berbagai perusahaan termasuk AOL atau American Online dan Microsoft. Dan akhirnya dikarenakan kerja keras mereka, AOL dan Microsoft pun menyatakan minatnya untuk membeli program mereka dan memperkerjakan remaja yang belum lulus ini di perusahaan mereka. Tapi sayangnya si Zuckerberg menolak tawaran itu. Aku nggak ngerti kenapa si Zuckerberg ini menolak tawaran dari Microsoft, padahal dia sendiri yang mengajukan perangkat lunak ini ke beberapa perusahaan-perusahaan besar tersebut. Tapi mungkin gara-gara tawaran dari Microsoft yang nggak sesuai gitulah, makanya dia tolak. Mungkin. Nah,
terus kan balik lagi nih, setelah dia lulus dari sekolah Philip Exeter itu di tahun 2002, Mark dan D'Angelo ini harus berpisah, Wak. Karena D'Angelo ini masuk ke Caltech, sementara Mark Zuckerberg masuk ke Universitas Harvard. Dan karena memang minatnya si Zuckerberg ini di komputer nggak bisa dilepaskan dari dirinya, di tahun kedua kuliahnya dia telah mengembangkan reputasinya sebagai pengembang perangkat lunak di kampusnya, Wak. Pada saat itulah dia menemukan ide untuk membuat buku direktori mahasiswa online karena universitasnya ini tidak membuat Facebook, bukan Facebook ya, tapi Facebook buku tahunan. Buku album mahasiswa itu loh, Wak, yang berisi foto, identitas mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di situ. Nah, kampusnya nggak bikin itu, Facebook itu enggak. Ya karena Facebook itu nggak ada yang bisa dibagikan kepada mahasiswa-mahasiswa baru yang baru masuk ke kampus itu kan. Dan juga tidak ada kenang-kenangan untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus dari kampus itu. Nah, itu tuh ide pertamanya Mark Zuckerberg untuk membuat buku online itu tuh, Nawa. Tapi setiap kali dia menawarkan idenya ini ke Harvard, selalu ditolak. Zuckerberg mengatakan bahwa pada saat penolakan itu, Harvard mengatakan mereka punya alasan untuk tidak mengumpulkan identitas dari mahasiswa-mahasiswa Harvard. Meskipun ditolak, memang pantang menyerah si anak ini. Dia ini selalu mencari cara untuk bisa mewujudkan keinginannya itu, Wak. Dia ini betul-betul ingin menunjukkan bahwa hal itu memang bisa dilakukan. Udah ngotot kali itu loh, Wak. Dan akhirnya dalam diam dia buat lagi program baru bernama CourseMatch.com. Dimana CourseMatch.com ini memungkinkan teman-teman sekelasnya berkomunikasi satu sama lain via website itu. Dimana pernah nih, Wak, ya, suatu malam nih di tahun kedua dia kuliah, dia diam-diam masuk ke dalam kampusnya malam-malam dan Zuckerberg menyabot data mahasiswa Harvard dan memasukkannya ke dalam website CourseMatch tadi yang akhirnya diganti namanya menjadi FastMatch. Dari situlah sejumlah foto rekan-rekan mahasiswanya terpampang di website dia itu. Dan gak lupa juga, Wak, dia bubuhkan kata-kata seperti, "Hey guys, yang mana nih, foto mana nih yang paling hot?" gitu. Kan sedikit agak menarik untuk laki-laki ya, Wak. Ya itulah betul. Saya umpannya terpancing kawan-kawannya semua. Dalam tempo 4 jam setelah dia meluncurkan website dia itu, Wak, tercatat ada 450 orang yang masuk ke FastMatch dan sebanyak 22.000 foto mereka buka. Dan secara cepat juga pihak Harvard mengetahui nih kebandelan dari si Zuckerberg. Akhirnya diputuskannya internetnya dan Zuckerberg pun langsung dipanggil, diperkarakan gegara sudah mencuri data mahasiswa Harvard. Dan dikarenakan hal ini, anak keriting ini pun akhirnya meminta maaf kepada pihak kampus dan rekan-rekannya yang fotonya masuk ke dalam FastMatch. Tapi dia ini tidak menyesali perbuatannya. Karena Mark menganggap informasi tersebut memang harus tersedia atau memang harus secara online bisa dibuka oleh siapa saja gitu loh, menurut si Mark. Nih ya, udah dipanggil kan dari perkarakan, nggak kapok deh. Malah dia buat website baru, yaitu Facebook, Wak. Dimana website ini akhirnya diluncurkan oleh Mark Zuckerberg pada bulan Februari tahun 2004. Dan Facebook ini dia buat untuk menyempurnakan FastMatch. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana ceritanya Mark Zuckerberg ini bisa mendirikan Facebook ya, Wak ya. Check it out. Nah, jadi Wak, sebenarnya Mark Zuckerberg tidak bertindak sendiri untuk mendirikan Facebook ini. Dia bersama kawan-kawannya. Di antaranya Dustin Moskovitz, Chris Hughes, dan Eduardo Severin, Wak. Nah, mereka bertiga ini membantu Mark Zuckerberg untuk membuat Facebook ini. Di mana Facebook ini mereka buat untuk menjadi sebuah situs yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil mereka sendiri, mengunggah foto, dan juga bisa berkomunikasi dengan pengguna lain. Tapi pada saat itu sasarannya hanya untuk mahasiswa Harvard aja, Wak. Dan kelompok itu menjalankan situs mereka ini di kamar asrama mereka hingga bulan Juni tahun 2004 itu. Facebook ini pun mereka setting nggak cuma untuk bisa chatting-chattingan aja, tapi mereka pun bisa memasang banyak aplikasi di dalam Facebook dan setidaknya ada 140 aplikasi baru yang ditambahkan ke Facebook setiap harinya dan 95% pemilik akun Facebook sudah menggunakan aplikasi yang ada di dalam Facebook itu, Pak. Nah, penyertaan banyak aplikasi ini membuat Facebook berbeda dengan jejaring sosial sebelumnya yaitu MySpace. Lalu dikarenakan hal ini orang-orang banyak nih berbondong mengunjungi website Facebook tersebut dan mendaftar menjadi penggunanya. Dan dalam waktu 2 minggu setelah diluncurkan, Wak, separuh dari mahasiswa Harvard sudah memiliki akun mereka di Facebook. Dan ternyata nggak cuma dari mahasiswa Harvard saja yang tertarik untuk menjadi pengguna Facebook. Beberapa kampus di sekitar Harvard pun juga turut mendaftarkan diri mereka sebagai pengguna.
pengguna Facebook, wah. Dan dari sinilah Facebook mulai berkembang pesat dan cepat. Dan hal ini juga membuat Zuckerberg kewalahan pasti ya kan. Terus dia meminta bantuan 2 temannya lagi untuk juga bisa mengembangkan si Facebook. Dan dalam waktu 4 bulan saja Facebook ini berhasil menjaring 30 kampus. Nggak cuma Harvard aja, wah. Dan di tahun itu juga Zuckerberg memutuskan untuk keluar atau putus kuliah dan memindahkan perusahaan ini ke Palo Alto di California, wah. Kemudian pada akhir tahun 2004, Facebook akhirnya memiliki 1 juta pengguna. Tingginya minat dan desakan dari orang-orang ini membuat Zuckerberg dan teman-temannya memutuskan Facebook ini membuka jaringan untuk sekolah menengah atas atau SMA pada bulan September tahun 2005, wah. Yang awalnya anak kuliah aja udah bisa nih anak-anak SMA ikut join jadi pengguna Facebook juga. Dan tidak lama kemudian mereka pun kembali membuka jaringan mereka kepada orang kantoran dan perkembangan Facebook mulai pesat, wah. Keputusan Zuckerberg ini untuk keluar dari kuliahnya tidak dia sesali sama sekali, dimana dia pernah berkata, apa yang saya inginkan sudah ada di tangan saya. Saya tidak ingin punya ijazah kemudian bekerja. Menurut saya pekerjaan hanyalah untuk orang-orang yang lemah, kata Mark Zuckerberg. Kemudian Zuckerberg beserta teman-temannya tidak henti sampai situ aja, dia ini tetap berusaha untuk mengembangkan Facebook lagi. Dan pada bulan September tahun 2006, Facebook pun membuka pendaftaran untuk jejaring umum dengan syarat harus memiliki email. Sejak itulah jumlah anggota Facebook makin melesat lagi. Awalnya cuma untuk kampusnya aja, terus ke SMA, buka untuk kantoran, sekarang dibuka buat umum. Dan jejaring yang dihimpunnya ini mencapai 6 juta jaringan atau kelompok pertemanan, meliputi 55.000 jaringan berdasarkan demografi, pekerjaan, sekolah, kolegial, dan sebagainya. Bahkan ya setiap harinya udah ada ratusan juta foto yang diupload ke dalam Facebook. Dan dalam hal jumlah traffic, pengakses Facebook menjadi website yang teraktif ke-6 di dunia dan menjadi website jejaring sosial kedua terbesar versi Comscore. Ini 2006, 4 tahun setelah dia luncurkan. Setiap hari ratusan juta foto diupload. Dulu, sekarang berapa? Aduh, nggak terhitung kali ya berapa foto diupload. Ya Allah. Nah, kalian kan tahu jumlah anggota Facebook yang mendaftar di website yang dia bikin itu menjadi tambang emas yang sangat menggiurkan kan. Nah, Zuckerberg sama kawan-kawannya bisa menangkap, oh ada cuannya nih, banyak nih keuntungan kita, banyak peluang bisnis yang besar ini ya kan. Karena itu ketika jumlah usernya mencapai 1 juta lebih, wah, mereka menggandeng Accel Partner, yaitu perusahaan modal Ventura untuk bisa membiayai pengembangan mereka. Modal yang ditanamkan oleh mereka adalah 12,7 juta dolar. Dan ini juga by the way investasi kedua yang masuk ke dalam Facebook. Setelah sebelumnya di bulan Juni tahun 2004 mereka ini mendapatkan investor dari PayPal yang membayar mereka atau membiayai mereka sebesar 500.000 dolar Amerika. Dari 500.000 dolar, wah, investor pertama, kedua langsung 12,7 juta. Nah, pembenahan pertama dari modal pertama yang mereka dapatkan ini mereka gunakan untuk mengganti domainnya yang pertamanya www.thefacebook.com menjadi www.facebook.com pada bulan Agustus 2005. Jadi pertamanya memang bukan facebook.com, wah, thefacebook.com. Setelah itu jangkauan keanggotaannya diperluas internasional. Hingga bulan Desember tahun 2005 pengguna Facebook sudah mencapai 5,5 juta orang. Nah, meskipun jumlah usernya meningkat tajam di tahun 2005, wah, sebenarnya Facebook ini juga sempat mengalami kerugian sampai 3,63 juta dolar Amerika. Dan Facebook kemudian mendapatkan dana lagi sebesar 25 juta dolar dari Grelo Partner dan Meritage Capital Partners. Dan dana itu mereka gunakan untuk meluncurkan versi mobilenya. Kemudian pada September tahun 2007, Microsoft melakukan pendekatan dan menawarinya membeli 5% saham Facebook sekitar 300 juta sampai 500 juta dolar Amerika. Tapi akhirnya angka itu berubah di mana Microsoft pun hanya membeli 1,6% saham saja, yaitu senilai 240 jutaan dolar Amerika. Terus ada juga berita yang mengatakan kalau Viacom, Yahoo, Google dan sebagainya pun ikut menawar untuk bisa membeli Facebook. Dan pada saat itu sampai saat ini pun Zuckerberg mengatakan mereka atau dia tidak akan menjual Facebook. Dan melesatnya bisnis Facebook ini membuat Zuckerberg menjadi kaya raya melintir kali, pasti banyak kali dunia. Karena memang majalah Forbes pernah menyebutkan ya, pada masa itu tahun 2007-an, kekayaan Zuckerberg ini mencapai 1,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 13,5 triliun rupiah pada saat itu. Wah, pada saat itu dia masih muda kali, masih 20 berapa sih berarti? 2005 dia lahir 84.
21 tahun, kalau nggak salah ya, 21 tahun 13,5 triliun duit dia. Astagfirullahaladzim. Memang lah ya, rezeki orang tuh kadang bikin geleng-geleng awak. Jangankan untuk usia Zuckerberg, wak, untuk orang tua aja belum tentu punya kekayaan sebanyak dia ya kan. Ya Allah. Maka dari itulah nggak heran kalau majalah Forbes pernah menobatkan Mark Zuckerberg ini sebagai the youngest self-made billionaire on the planet. On the planet, wah. Ya Allah. Enak ya kalau lihat uang orang ya. Kalau nengok uang sendiri malu kadang. Tapi bersyukur wah, alhamdulillah. Dan yang jelas sebanyak itu atau sebesar itu kekayaannya nggak mungkin mulus-mulus aja dia wak. Prestasi yang diraih Zuckerberg ini pasti nggak mulus-mulus aja. Sejumlah perkara pun pernah dia dapatkan sehubungan dengan Facebook, termasuk dari rekannya sendiri yang mengatakan bahwa Facebook ini adalah hasil tiruan dari ConnectQ. Dimana ConnectQ ini juga merupakan jejaring sosial yang hampir sama kayak Facebook, tapi didirikan duluan, tapi nggak setenar Facebook. Nah udah kayak gini kan mulailah dia aku tiru-tiru aku ya kayak gitu. Dan itu pun ulah dari rekannya Mark Zuckerberg sendiri. Wah. Tapi Mark Zuckerberg tetap bergeming kalau memang Facebook ini adalah karyanya aku. Gak akan ada yang original di muka bumi ini gitu loh. Meskipun ConnectQ ini sempat kalah di persidangan pertama, perusahaan ini pantang menyerah dan menggugat kembali Facebook di tahun berikutnya, yaitu pada bulan Maret 2008. Dan gak cuma sampai situ aja, kontroversi juga datang dari beberapa negara seperti Myanmar, Bhutan, Arab, Syria, Iran, dan sebagainya yang menyebutkan kalau Facebook ini sebenarnya menyebarkan serangan terhadap otoritas pemerintahannya sehingga akses terhadap Facebook harus ditutup di beberapa negara. Tapi walaupun di tengah banyaknya kontroversi, nama Facebook serta Zuckerberg ini tetap digandrungi banyak orang. Zuckerberg sendiri di tengah kepopulerannya, kekayaannya, dia tetap sederhana wak. Dia masih tinggal di apartemen sewaannya dan di kamarnya hanya tersedia kasur, meja, kursi. Kasurnya pun diletakkannya di lantai wak. Dan waktu datang di kantornya di Palo Alto tadi, Zuckerberg ini kerap berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Betul-betul low profile kali, nggak kayak si kakak itu gegara cuma nongkrong kau di mall aja ha. Kau bilang kau orang kaya. Aduh, malu gak kalau kau nengok Mark Zuckerberg? Malu. Yang paham aja nih, sok-sok mall-mall mewah kau. Kusikat kau nanti, kesel aku. Dan kayak gitu ya, yang malu-maluin. Nah, jadi Mark Zuckerberg ini dulunya memiliki pasangan yang bernama Priscilla Chan. Dan pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012, sehari setelah Facebook ini memperdagangkan sahamnya di Nasdaq, Chan dan Mark resmi menikah. Wah. Dan mereka ini sudah berpacaran sejak tahun 2004. Wah. Nah, sosok Chan ini memang tidak terlalu banyak terekspos di media massar dikarenakan Mark Zuckerberg pun sangat-sangat menjaga privasi keluarga mereka. Dan kemudian pada tahun 2015, anak mereka lahir dan diberi nama Maxima Zuckerberg. Dan 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2017, anak kedua mereka pun lahir dan diberi nama August Chan Zuckerberg. Karena memang tidak terlalu banyak informasi seputar si Chan Zuckerberg ini, jadi ya cuma itu aja lah informasi yang bisa aku sampaikan seputar kehidupan pribadinya dia beserta istrinya ya Wak ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, dalam biografinya Mark Zuckerberg, Forbes mencatatnya sebagai miliarder termuda atas usahanya sendiri dan bukan karena warisan yang pernah tercatat di dalam sejarah. Awal tahun 2009, Mark Zuckerberg ini mendapatkan penghargaan Young Global Leaders, di mana pada saat itu Mark Zuckerberg baru berusia 30 tahun, tetapi bisa menghasilkan 44 miliar Amerika Serikat. Aduh, banyak kali ya. Dan keberhasilan dari pria pendiri Facebook ini membawanya nangkring dalam jajaran 10 orang terkaya di dunia versi Forbes. Dan bahkan nih Wak ya, di tahun 2018 menurut majalah Forbes, total kekayaannya Mark Zuckerberg ini sekitar 1018 triliun rupiah atau sekitar 72,3 miliar dolar Amerika. Dan gak heran ya kalau misalnya Mark Zuckerberg ini menjadi orang termuda yang paling kaya di dunia Wak. Dan walaupun demikian, Mark Zuckerberg ini memiliki ciri khas yang sangat unik, dimana walaupun memiliki miliaran dolar Amerika, dia ini tetap berpenampilan sederhana. Dia ini selalu memakai kaos berwarna abu-abu setiap harinya Wak. Tapi bukan berarti dia cuma memiliki satu kaos abu-abu aja, banyak kaos abu-abunya. Tapi memang itu pula yang bikin dia nyaman. Bahkan pernah nih Wak ya, Mark Zuckerberg
Zuckerberg ini dicap sebagai pria yang memiliki fashion terburuk di dunia oleh sejumlah majalah lifestyle di Amerika Serikat. Kalau aku bodoh amat, banyak duitku kok, mau apa kalian? Dan ada juga nih beberapa fun fact seputar Mark Zuckerberg dan Facebook, dimana saat ini Facebook sudah memiliki 1 miliar pengguna. Terus fun fact lainnya, kalian ini akan dibayar oleh Facebook apabila berhasil menghack Facebook. Dan jika website Facebook down atau nggak online, maka Facebook menderita kerugian 360 juta rupiah per menit. Dan biar kalian tahu, Facebook ini juga bisa mencari tahu apa yang kalian lakukan di internet walaupun sudah logout Facebook. Hati-hati. Dan sekarang dalam waktu 20 menit saja ada 1.851.000 updatean di Facebook, dan tidak ada yang bisa memblokir akun Facebooknya Mark Zuckerberg. Dan fun fact lainnya adalah, kalian tahu kan warna identik dari Facebook apa? Biru. Warna dasar biru ini dipilih oleh Mark Zuckerberg dikarenakan dia ini buta warna. Mark Zuckerberg ini memiliki kelainan tidak bisa membedakan warna merah dan hijau, makanya itulah dipilih warna biru. Dan juga kisah dari Facebook dan Mark Zuckerberg ini pernah diangkat menjadi sebuah film dengan judul The Social Network yang dibuat berdasarkan kisah hidup dari Mark Zuckerberg untuk membangun Facebook yang dirilis pada tanggal 1 Oktober 2010 lalu. Dan setelah menonton film tersebut, Mark Zuckerberg pernah berkata, "Saya hanya berharap bahwa tidak ada yang membuatkan film untuk saya semasa saya masih hidup." Dan fun fact lainnya ya, di tahun 2011 nih kekayaan dari Zuckerberg ini diklaim sudah melampaui kekayaan dari Larry Page dan Sergey Brin, dua orang pendiri Google, dengan mencapai kekayaan 17 miliar dolar. Dan pernah juga nih ya, waktu Zuckerberg ini dipanggil mantan Presiden Amerika Barack Obama pernah nyeletuk ngomong gini, "Ini adalah sebuah kehormatan untuk saya bertemu Zuckerberg dikarenakan Mark mau memakai jas ketika menemui saya." Ya kayak gue bilang tadi, Mark ini kan punya kebiasaan pakai kaos oblong abu-abu aja kan, nggak pernah pakai jas. Gara-gara mau tengok Barack Obama lah itu, makanya orang bisa ngeliat dia pakai jas. Barack Obama pun mengucapkan terima kasih akan hal itu. Dan fun fact terakhir biar kalian tahu, Mark Zuckerberg sebagai bos besar dari Facebook atau orang termuda terkaya di dunia ini memilih untuk bekerja satu meja bersama karyawan-karyawannya yang lain daripada dia harus bekerja di dalam ruangan dia yang sudah di-set sangat mewah, sangat lengkap. Enggak, dia nggak mau. Dia lebih memilih kerja sama karyawan-karyawannya. Waktu low profile kali ya kan. Oke Wak, jadi itu tadi kisah perjalanan atau kisah inspirasi dari Mark Zuckerberg, seorang pendiri Facebook. Dan dari kisah ini Mark Zuckerberg ini seperti mengajarkan kita bahwa sebenarnya uang bukanlah tujuan utama yang harus dikejar ya kan. Buatlah sesuatu yang berguna dan bermanfaat untuk banyak orang, maka kesuksesan akan bisa menghampiri kita dan uang itu adalah bonusnya. Dan selain itu juga Mark Zuckerberg sudah mengajarkan kita satu hal yang paling penting untuk orang-orang di seluruh dunia, terutama untuk para calon entrepreneur, yaitu untuk selalu percaya akan apa yang kita lakukan. Karena sehebat apapun, sepintar apapun kita, tidak ada gunanya tanpa keyakinan terhadap apa yang kita lakukan. So, selalu percaya diri aja Wak, selalu percaya apa yang kita lakukan. Dan menurutku juga nasihat itu akan relevan sampai kapanpun untuk orang-orang untuk mendapatkan kesuksesannya, baik dari bisnis ataupun bidang lainnya. Amin. So, yang jelas yang terakhir kali nih, gak usah banyak gaya ya, low profile, sederhana aja. Ingatkan quote-nya si Mark Zuckerberg, dia ini bukan ingin terlihat kaya, tapi dia ingin menjadi kaya. Catat Wak, mantap. Oke, selesai. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.